Karena gue sebenarnya ngundang lu juga nih karena terpaksa. Saya di PSJS seleksi nggak pernah lolos. Terus sebenarnya memang bener deh ya. Sebutan Kurus itu nggak pas buat Kurniawan. Sampang Serimping ketemu dalam selampe. Siapa tuh di samping? Tetamu baru nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kamu semua penggemar setia podcast Andri Tani Bercerita. Masih bersama saya Moses Sosa yang masih dikontrak oleh Andri Tani Ardiasa. Nggak tahu ini kontraknya akan berakhir sampai kapan. Paling episode ini udah terakhir dah buat lo dah. Gue juga udah cukup, udah capek kok malu nih. Iya, berarti dia nggak mampu membayar kontrak saya. Jadi makanya saya akan dihentikan ya. Padahal cuma kasih makan cukup ini dia. Padahal udah capek juga gue ini sama dia. Dri, Ya. ini ada suara ketawa selain kita berdua, Dri. Iya, gue juga gak tahu suara siapa ini. Suara-suara misterius. Suara misterius ya. Yang pasti, Dri, ya janji kita pekan lalu di episode kelima ingin menghadirkan bintang tamu terwujud kali ini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Hari ini akhirnya kita mendatangkan bintang tamu yang jauh dari selatan ibu kota. Dan dia ini pernah bermain di Jakarta berwarna biru dan juga Jakarta berwarna merah. Dan dia juga pernah mengisi skuad Persija Jakarta yang bermain di fullback kiri, fullback kanan, gelandangan. Gelandangan, salah ya? Oh, Langsung. ya. Sebentar, jangan. Oh, belum. Ciri khasnya kurus, ceking, krempeng. Kalau ada guguk ini bisa dimakan. Wih, bukan ceking, kurus aja. Oh, kurus aja. Kamu belum disebut untuk masuk ke sini. Tunggu dulu, sabar. Saya Gak masih tahan gua udah, roasting gak sabar kamu. pengen ngomong. Tenang, sabar. Ya, ini dia. Kita datangkan langsung dari selatan ibu kota. Juki. Pemain asal Betawi ini. Kita lihat saja. Datang juga akhirnya. Dan aneh banget, Dri. Emang ini nggak nggak ada orang lain selain kita bertiga ya. Yang tepuk tangan dia sendiri, Dri. Dia banggain diri sendiri. Bangga, saya bangga. Apa yang bikin lu bangga? Diundang Andri Tani, Bos. Persija udah kagak. Persija itu nungguin lu keluar baru juara. Gua juara juga kan. Oke, Dri. Amar Juki, tamu pertama di episode ini, maksudnya tamu pertama di podcast Andri Tani Bercerita. Ya, luar biasa ya. Kenapa, Dri, kita ngundang dia, Dri? Kenapa alasan saya atau alasan gue nih ngundang Amar Juki? Karena memang pertama nih kita ini masuk Persija bareng ya, Bang ya? Iya. Bareng di tahun 2010. Waktu itu dia pernah cerita sama saya bahwa ini siapa sih anak muda pakai motor warna hitam? Bener gak? Tuh. Nah, pakai motor warna hitam, motor kita jangan sebutin merek ya? Iya, nggak boleh. Ya nggak boleh. Nggak boleh tuh. Nanti kena penalti kita. Penalti. 12 pas. Nah, dibilang anak muda nih pakai motor warna hitam songong banget katanya. Dia nggak tahu padahal kedepannya siapa kapten Persija ya. Sombong ya. Sombong. Kapten masa depan, dia nggak tahu aja. Tapi emang siapa ini? depan. Ya udah. Ya 2010 saya sama Merjuki gabung Persija, tapi di 2000 berapa? Lu keluar dari Persija? 18 ya? 2018 ya? 17. 17. Kita harus pisah. Dan alhamdulillah kita pisah, dan akhirnya di tahun berikutnya Persija juara. Memang hanya nunggu dia keluar. Alhamdulillah, gue doain juara lagi. Ya Tapi gue udah. nggak salah kan, Dri? Gue keluar. Nggak salah kan? Nggak salah, karena kita juara gitu loh. Oke, Juki, apa kabarnya, Ki? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Moses, Pak Andri. Terus, pokoknya sehat ya? Di masa pandemi ini pokoknya sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Ya, itu yang utama. Ya, pokoknya kita senang banget Amar Juki bisa hadir di podcast ini. Ya, susah banget, Dri, ngundang dia, Dri. Iya susah. Padat banget. jadwal, Pak. Padat jadwalnya. Katanya di minggu ini dia bilang ada mau apa namanya mancing. Terus dia bilang katanya mau jogging, main sepeda. Nah yang terakhir ini yang gue kaget, Apa tuh, Dri? main layangan.
Main layangan. Yang gua takut itu bukan layangan yang terbang, tapi dianya yang terbang. Sakit perutnya ini diterbang ya. Oke, kita akan ngulik abis soal Amarzuki, tapi tentunya gue mau ngingetin buat kamu semua pendengar podcast Andri Tani Bercerita untuk boleh bertanya-tanya nih Andri, ya bertanya-tanya lewat Twitter ya, tanya-tanya ke Andri Tani lewat Twitter, nanti akan dijawab di episode selanjutnya, ya. Tanya di Twitter, hashtagnya adalah lo jual gue jawab, ya. Hashtagnya lo jual gue jawab, ya. Tanya apa aja soal Andri Tani, nanti akan kita coba jawab di episode berikutnya. Gitu Andri ya? Ya, oke. Jawab pertanyaannya apa aja, pasti insya Allah saya nggak jawab. Oke, kembali lagi ke Amarzuki Andri. Nggak usah, ngapain lo lagi kembali ya? Oh, berarti udah kita closing aja ya? Udah kebalik ya. Oke, Ayah Juki, ini gue manggilnya Ayah Juki. Iya. Karena waktu gue bikin video motivasi waktu masih di tim, ya istrinya waktu itu, istrinya tuh bilangnya Ayah Juki, ayo Ayah Juki, semoga menang wah. Jadi semenjak itu gue manggilnya Ayah Juki. Sedih itu. Sedih ya. Ayah Juki, coba cerita sedikit dong perjalanan karirnya di sepak bola. Mungkin banyak pendengar atau orang di luar sana yang belum tahu nih, ya karirnya Amarzuki. Perjalanan karir saya itu sangat panjang sekali. Sangat panjang. Udah kayak benang layangan. Iya dong. Itu kalau diceritain kayak sinetron kan. Singkat aja apa jelas itu? Singkat, jelas, padat, karena durasi. Karena gue sebenarnya ngundang lu juga nih karena terpaksa, makanya lu dikit aja. Bagus, gue berarti singkat aja ya. Iya, singkat aja pokoknya. Perjalanan karir saya dulu tuh dulu bisa bermain sepak bola di SSB Rocket FC itu. Di mana? Rocket FC. Rocket FC di mana Ya, tuh Ki? kebetulan tuh yang pengelolanya keluarga semua. Deket rumah di Ya, Kebagusan di ya? Jakarta. Di situ main bola dan saya dipanggil kecamatan, seleksi masuk, alhamdulillah kan saya masuk. Terus berlanjut ke Suratin, Porda Bekasi, Sister City antar kota Asia. Sombong dah tuh dikit jadi. Enggak apa. Nggak apa-apa. Kalau ini mau nyombong. Gak apa-apa. Kita pur nih, kita pur. Terus apa lagi ya? Nah, Porda Bekasi. Benar. Saking tuanya, saking lamanya dia main bola, sampai bingung dia lupa ya. Apa aja yang pernah gue lewatin bingung dia. Bukan karena saking lamanya main bola, Andri. Ini saking seringnya main layangan sekarang. Iya. Jadi lupa, Andri. Iya, jadi lupa dia. Lupa. Nggak, kebanyakan nyundul juga. Ah iya. Agak botak dikit sebenarnya. Jangan ngomong botak dong. Aduh. Sorry om. Saya tidak mau menyinggung Bukan sebenarnya. cuma saya, tapi sebelah saya ini juga Ya, botak mas. kalau ngerasa pasti dia. Kalau dia lapang bola, Pak. Depannya. Oke, terus Lanjut, Porda. Porda Bekasi. Terus saya dipanggil seleksi di Persitara. Dulu masih zona 3 kalau nggak salah. Zona 3. Seleksi di situ. Itu pemainnya masih dulu Dodi Saitapi, Hariman Siregar. Saya seleksi situ. Masuk kaki di sini di perut saya. Masuk di perut. Di perut saya. Kaki siapa Ki? Sebut Ki. Nggak, saya mau nyebut itu senior saya dulu. Oh. Tapi itu buat pelajaran buat saya. Baik. Dia juga belajar. Saya jadi belajar Pak sama senior saya itu. Tega ya sama orang kampus loh, Andri. itu main bola atau main silat? Itu dulu. Dulu. Pantesan mungkin berawal dari situ pada akhirnya seorang Amarzuki ini kalau main juga kasar gitu. Itu kadang-kadang lawannya mana dulu sebenarnya. Iya. Tahu kan? Iya. Gue paham. Iya. Oke, Persitara. Persitara lolos masuk situ di tahun 2003 kalau nggak salah. Wah, 2003. 2003 terus Persitara naik sampai 2009. 2009. Nah, alhamdulillah terus saya emang menginginkan main di Persija. Oh. Dari dulu itu. Ya, ini bukan karena alhamdulillah kesampaian itu. bukan karena di sini ya ngomong ya gitu ya, bukan ya. Nah, jadi dari dulu memang menginginkan main di Persija. Apakah itu sebuah arti bahwa sebenarnya nggak mau main Persitara? Bukan. Bukan. Gua Persitara sangat berjasa buat saya. Tapi kenapa ditinggalin? Tapi kenapa barusan lu bilang bahwa Karena karena saya tinggalin karena saya ingin menjenjang lebih tinggi lagi kan. levelnya sama-sama Liga 1 gitu. Level sama. Terus? Level sama, tapi selalu di nomor 2-kan oleh Persija ini Persitara. Oke. Ya. Dana APBD.
Oke. Saya Terus. sebutkan kan. Ya. Oke, Persija akhirnya. Akhirnya di Persija. Persija karena dekat rumah. Orang taunya saya di Jakarta Utara kan. Padahal itu salah. Saya tinggal di Jagakarsa. Jagakarsa. Jakarta Selatan. Harusnya PSJS bukan Persija dong. Iya, udah Persija dong. PSJS. Nah, ini saya cerita panjang jadinya nih. Apa? Saya di PSJS seleksi nggak pernah lolos. Saya ini nggak pernah lolos. Ini Nah. terkait dengan berat tubuh kayaknya ya. Mungkin dia lihat postur tubuh saya Postur tubuh doang ya. ya. Oke, Persija. Terus saya seleksi ke Persitara lolos. Nah itu sangat apa ya, bangga juga saya dengan Persitara. Jalan. Karir saya di Kok situ. bisa direvisi sama dia? Karir saya naik di situ lah. Saya terima kasih banget ya buat orang Jakarta Utara. Oke. Not Jack juga, terima kasih. Oke, di Persija dari 2010 sampai 2010 sampai 2017. 2017. Ya. Nah, cerita di 2010 tadi bener nggak? Yang ada anak muda tuh songong naik. Oh iya itu motor ada tuh, warna hitam. songong banget itu. Itu ceritanya gimana, Dri? Dia pakai motor ninja hitam. Pakai jaket. Dibilang jangan disebutin, tadi disebutin mereknya. Nggak ada filternya juga mulutnya. Di endorse dia. Dia- Dia. Terus gimana? Itu apa tuh? Motor apa sih itu? Nah, itu. Yang tadi lu bilang. Mau mancing lu lah. Terus. Iya. Ini dia apa nih, binaragawan apa? Badannya sterek banget kan, bagus badannya emang. Apa pemain bola enggak, taunya kiper Sriwijaya dia yang juara. Oh, iya. Makanya saya terkejut gitu. Iya. Terkejut atau terkenyut? Karena saya belum pernah lihat dia. Saya sering ketemu sama abangnya, Oh, Indra Kapi. iya. Dia masih Loh, di bawah saya, masih di bawah Enggak. Jadi lu ketemu abang gue tuh di mana coba? Sering ketemu sama abang gue di mana? sekolahan lu. Oh. Sekolah. Iya. Selain sekolah di mana? Kalau ada apa? Kalau ada Kalau ada- Kalau ada apa? tar titik. Jadi gini. Iya. Seorang Amar Juki ini sering ketemu sama kakak saya Indra Kafi. Ketika itu Indra Kafi belum main di sepak bola profesional. Amar Juki sering ketemu dia di lapangan Tarkam. Oh. Makanya dia nggak pernah ketemu saya karena saya nggak pernah ada di sana. Saya Iya, kenapa sih lu nggak pernah di? ketika itu gua kan udah di Sriwijaya. Susah kan lu diajakin. Udah di Sriwijaya gua ketika itu. Gua udah di Kuningan, terus udah di Sriwijaya. Jadi gua nggak ada waktu untuk main di Tarkam gitu. Oh. Gitu. Makanya lu sering ketemu sama Indra Kafi kan. Iya. Nah, Oke. Jadi setelah dari Persija ke Persija Ke dengan rasa yang sangat berat hati. saya ke PSMS Medan. PSMS Medan. Setengah musim. Setengah musim. Ya, terus saya juga setengah musim ke PSS Sleman. Bentar. Ke PSMS Medan naik atas ya? Bukan. Lu bawa naik atas enggak? Bukan. PSMS Medan habis juara. Juara runner up dia. Di Liga 2. Liga 2. Liga 2 naik ke Liga 1. Saya baru masuk tuh Liga 1. Oh iya terus? Terus di putaran kedua saya ke Sleman. PSS Sleman. Iya. Sleman Liga 2. Liga 2. Liga 2 lu bawa naik atas. Ya, Habis itu lu keluar. keluar Terus ke Persita. Naik lagi ke atas. Lu keluar. Keluar. Polanya selalu kayak gitu, Ndri ya. Jadi Gimana? Jadi sempat pernah ada berita bahwa Amar Juki itu spesialis untuk membawa tim naik promosi Promosi. ke Liga 1. Setelah itu Amar Juki ditinggalkan. Tinggal di depak gitu ya. Di depan. Depak, betul. Ya, betul. Oh, Nah. oke. Pertanyaan gue gini. Apa yang berita itu keluarkan bahwa Amar Juki ini spesialis pemain untuk membawa tim itu promosi dan habis itu ditinggalkan, bener nggak? Dan lu setuju nggak dengan sebutan itu? Saya tidak setuju itu. Kenapa? Kalau meninggalkan tim yang lagi saya bela naik ke kasar tertinggi itu sangat disayangkan ya buat saya. Karena mati-matian kita ngangkat tim itu, terus saya tinggalkan itu kan nggak fair. Kecuali saya tidak dipakai lagi atau ditendang. Nah, itu saya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah Amar Juki yang keluar atau Amar Juki yang tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tim itu?
Amar Juki yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tim itu. Oh, oke. Ya karena memang mungkin sebenarnya ada klub lain, membutuhkan tenaga dia untuk promosi, habis itu dibuang lagi. Betul. Biar dengar nih. Karena seperti itu polanya. Iya. Baik, dari Persita sekarang di Perseka Tegal. Perseka Tegal, dan kelihatannya kalau ngeliat dari pola, ini sepertinya Perseka Tegal akan promosi. naik. Iya, akan naik promosi. Amin. Ya. Akan promosi, tapi habis itu dia Keluar lagi. Oke. Oke, Kok nasib gue seperti itu ya? Tapi alhamdulillah. balik lagi ke soal Persija nih, Ki. Apa yang membuat Juki bisa bertahan ya cukup lama lah ya, 2010, 2017 ya. Iya, 7 tahun ya, bertahan di Persija. Yang bikin bertahan Persija karena kita asli orang sini ya, orang Betawi mungkin ya. Iya. Dan emang dari kecil pengen bela tim Persija, apalagi pas lihat waktu dulu juara tahun 2001 kan. Iya. Nah itu keinginannya kuat gitu, pengen gitu, pengen. Tapi alhamdulillah terkabul itu. Oke. Doa saya selama ini itu terkabul. Iya. Berarti berkat mimpi dan berkat doa. Iya. Dan jangan lupa ada kerja keras gitu. Betul. Nggak? Akhirnya Pasti. Amar Juki mewujudkan mimpinya sebagai pemain Persija Jakarta, walaupun setelah itu dia keluar dan Persija menjadi juara. Lagi saudara-saudara. Lu ngomong itu udah berapa kali? Jawab lu 3. 3 kali ini saya udah catat, Ki. Dicatat ya 3 kali, Ki. 3. Nah, tadi kan udah kali-kali juga Andre tadi ngomong soal kurus, Nah. ceking ya. Terus sebenarnya memang bener deh, ya. Sebutan kurus itu nggak pas buat Kurniawan. Iya. Ya, yang pas itu adalah buat Amar Juki karena kurus banget. Pertama kali gue lihat dia main di Lebak Bulus tuh, bek kiri Persitara. Ini pemain ini kurus banget nih, pemain bola atau apa ini? Tapi ini justru jadi menarik perhatian, ya. Jadi bahan bertanya buat Juki sekarang nih di kesempatan ini, ya. Dengan kondisi yang kurus, ya, itu gimana sih caranya bisa menjaga kondisi fisik? Ki? Sebenarnya apa rahasianya? Bisa tetap bisa bertahan gitu loh sebagai Rahasianya pesepak Apa bola. rahasianya karena setiap hari main layangan? Jangan, layangan baru Covid ini aja, Ndri. Oh, gitu. Kalau apa ya rahasianya? Seperti saya biasa-biasa aja gitu. Mungkin karena saya nggak ngerokok, tidur malam juga saya nggak. Paling banter tidur jam 11 ya. Tidur malam juga enggak? Nah, maksudnya tidurnya jam 11, nggak terlalu malam gitu. Larut. Enggak, berarti gue pikir kayak lawan. Detail banget. Ya udah. Oke. Gua mau tadi Pak sudah tentang Persija. Nah, gua tentang hidup lu nih. Hidup. Lu sekarang usia lu udah 35 ya? 36. 35. 35. 35 ya. 35 sisanya. Ya Allah. Kayak dia nyesel dibilang kesini Ndri. Nah, jadi gini. Lu nih main di profesional udah sekitar 15 tahun lebih. Sepak bola profesional lebih. Nah, berarti kan lu punya sebuah moto dalam hidup lu yang bisa gue bilang apa ya, yang selalu lu pegang gitu. Nah, moto hidup lu tuh apa sebenarnya? Yang selalu lu pegang sampai saat ini, yang pada akhirnya lu bisa bertahan 15 tahun lebih nih di sepak bola profesional. Moto hidup gue tuh apa ya, Dri? Gue orangnya apa ya, senang itu ya. Senang? Intinya senang ya. Bisa dijelasin nggak? Maksudnya gimana? Biar pendengar tahu nih. Apa ya, kalau dijelasin kadang saya juga bingung, tapi saya jelasin juga. Oh, iya. itu gunanya kita minta. Kita gini ya, Mas. Yes. Dari Lemes gua sampai enak ini. Dari kesenangan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Mungkin dalam arti melakukan sesuatu dengan senang, apa kita bermain bola. Oh. Senang itu maksudnya enjoy. jadinya. Oh, oke. Pada Nikmat. akhirnya Menikmati. lu bisa Iya. menikmati. Iya, menikmati. Oke. Nah, Menarik. gue punya pertanyaan terakhir untuk episode ini. Nah, momen apa nih yang paling nggak bisa lu lupain ketika di Persija? Banyak sebenarnya. Karena 7 tahun itu bukan Waktu yang sebentar, yang ya? sebentar di satu klub. 7 tahun itu udah lama juga itu 7 tahun. Yang tak terlupakan apa kira-kira momennya? Berapa yang harus gua sebutin? Yang pokoknya Kalau lu bilang banyak ya sekitar 13 lah ini ya. ya Banyak sebenarnya. 21 lah. Satu aja, Pak. Boleh. Kan Satu aja. terlupakan tuh paling. Yang Jadi paling nggak bisa lu lupain. satu. Saya 2 dah.
Ya deh, boleh deh, boleh. Kalau buat lu boleh tak? Kalau lu nawar boleh. Harga pas kok nih. Yang pertama ini. Enggak usah gertak gitu juga. Ini seandainya pendengar ngeliat, aduh, ini lihat nih langsung retak ini properti ini loh. Pakai jari doang Mas. Iya, pakai jari doang loh padahal udah Dong retak. semua nggak ada dagingnya. Pertama pasti tahu lah, Andre juga tahu. Ketika kita lawan P di Bandung naik mobil Panzer. Itu pengalaman yang setiap main di situ pasti naik mobil Panzer. Saya belum pernah naik mobil Panzer gitu kan. Maksudnya lawan Persib gitu kan? Iya. Ya. Ini pakai sosok di ini. Sosok aja. Barakuda ya, naik barakuda. Ya, naik barakuda. Itu satu. Yang kedua, kita kalau teman-teman kan semua nih, anak-anaknya Andrita nih enak kan, lucu kan. Ramdhani, Mas BP, Haji Ismet, Bang Pandi dulu masih ada kan. Iya. Siapa lagi tuh? Gua nggak tahu siapa lagi. Lalu kan sama gua. Gua nggak tahu. Nyari temen dia nih. Iya. Kita naik motor ke Raja Ampat. Oh. Dulu. Nah, ini ada pembagian. Andri bawa cabe, Mas BP bawa ulekan, saya bawa mangga. Oh. Nah, kita merujaknya jauh banget tuh ke Raja Ampat. Itu yang saya ingat. Iya, rujak party, pesta rujak ya. Jadi memang gini, jadi memang gua tambahin ya Bang ya. Jadi memang zaman dulu ketika waktu pas tahun 2015 kali ya, 2015. Ketika itu kita itu sebagai pemain selain disuruh bawa sepatu bola atau perlengkapan perang, kita ada sampingannya juga. Ada yang disuruh bawa buah, ada yang disuruh bawa cabe, ada yang disuruh bawa ulekan, pisau, itu dia. Nah, dari situlah akhirnya kebersamaan tim itu terbentuk. Terbangun ya dia. Terbangun akhirnya. Karena kita sama-sama merasakan bahwa lu harus bawa ini. Pada akhirnya satu dengan yang lain saling melengkapi. Itu. Oke. Dan pada akhirnya kita bikin rujak. Ternyata bikin rujak ya bukan di Jakarta. Itu bisa jadi dari Sabang sampai Merauke kita bikin rujak. Iya. Ada satu ya, Dri ya. Iya, betul. Dengan suasana yang indah di Jayapura sana ya kan. Iya. Betul. Dri, ini bintang tamu pertama dan durasinya tuh udah kelewatan, Dri. Tapi entah kenapa kok gue ngerasa masih kurang. Kayaknya kita undang lagi nih di episode berikutnya, Dri. Iya. Nambah ini. Nambah ya, makan aja nambah. Ya udah, janji ya di episode ke-7 kita undang lagi. Oke? Kita akan undang lagi. Nah, tapi cukup untuk episode kali ini. Terima kasih buat kamu semua yang sudah dengerin podcast Andri Tani Bercerita. Kita ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu buat kita semua.